Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Azka Jovita Syanggra ini dari kelas 1147, absen 9. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang suatu materi bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas permintaan dari Pak Robi Sobirin sebagai guru bahasa Indonesia kita semua. Seperti itu. Lalu saya harapkan video ini bisa menjadi sarana pembelajaran bagi kita semua, bisa menjadi informatif baik bagi saya ataupun bagi para penonton, seperti itu. Sebelumnya, mari kita bahas pengertian dari karya tulis ilmiah. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada pengertian. Jadi, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode yang ilmiah juga. Selanjutnya ada tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah, beberapa tujuannya antara lain untuk sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Selanjutnya ada untuk yang terpenting itu untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Seperti itulah contoh-contoh kecil untuk penulisan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri yang pertama ialah karya tulis ilmiah itu harus reproduktif. Reproduktif di sini maksudnya karya tulis ilmiah ini harus bisa diterima dan dimaknai baik oleh pembacanya sebagai penulis, pembaca, dan harus bisa dimaknai dan diterima juga dengan baik oleh pembaca, dapat langsung dipahami oleh pembaca juga, seperti itu. Ciri-ciri yang selanjutnya ialah tidak ambigu. Maksud tidak ambigu di sini adalah penggunaan katanya itu tidak membingungkan atau tidak memiliki makna ganda. Jadi sebuah karya tulis ilmiah harus bisa tidak membingungkan pembacanya. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya, seperti itu. Selanjutnya adalah harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ini adalah harus objektif dan tidak boleh emotif. Atau karya tulis ilmiah ini harus ditulis secara objektif ya, sebagai sarana ilmu pengetahuan dan bukan berpihak pada emosi penulis atau emotif yang tadi sudah saya katakan. Seperti itu. Ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Jadi, karya ilmiah harus ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku di sini maksudnya adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, baik KBBI juga seperti itu. Yang selanjutnya, karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima yaitu sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Kenapa harus memiliki kerangka pemikiran yang logis? Karena karya tulis ilmiah ini pada dasarnya dibuat dengan fakta ilmiah. Jadi apabila kerangka pemikirannya tidak logis, maka akan bisa menjadi sebuah karangan fiksi, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri yang terakhir adalah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif, berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus berkesinambungan, terutama isinya. Karena kenapa ini berkaitan dengan ciri-ciri yang sebelumnya, yaitu
logis seperti itu. Apabila bab yang pertama dan bab yang kedua tidak berkesinambungan, makalah itu menjadi tidak logis seperti itu. Kita juga harus menghindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Selanjutnya ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah, artikel, skripsi, kerja, paper, tesis, dan disertasi. Dan ada banyak lagi ya penonton. Lalu struktur dalam karya tulis ilmiah ada dibagi 3. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi dasar dari penelitian ilmiah yang dilakukan. Lalu yang kedua ada bagian isi atau pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya. Yang ketiga itu ada bagian penutup dan kesimpulan. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan analisis kita, hasil analisis dari bagian isi dan pembahasan seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan kita pada video kali ini telah selesai untuk karya tulis ilmiah. Dapat disimpulkan ya, karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis yang berisi tentang ilmu pengetahuan dan fakta ilmiah yang ditulis dengan metode ilmiah juga, dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, dengan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, dengan macam-macam yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga video kali ini bisa menjadi informatif untuk penontonnya. Semoga bisa membantu penonton untuk sama-sama belajar juga. Lalu saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau ada kata yang kurang berkenan mungkin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.